ada di Desa Ruyo. Mungkin agak sekitar 3 kilo dari jalan lintas Sumatera. Oke. Oh, itu hutannya. Oh, oke. Ikan. Sampai dari lantai itu langsung sampai ke atas. Nah, itu Ini jenis apicalis, Trigona apicalis. Udah siap panen nih Pak ya? siap panen. Siap panen. Oh, masih ada tuh. Masih ada itu baru diisi. kantong-kantong baru diisi. Saking tinggi itu. Iya, Segini iya, tinggi. iya, iya. Tinggi ini ya. Tinggi nih. Mantap, Itu mantap. kantongnya. Tapi syaratnya itu tadi harus punya tumbuhan yang memang di sekitar itu ada yang jenis Scarpa ya. Yang jenis tumbuhan getah damar gitu. Kalau enggak bisa berkembang ya. Yang jenis apicalis ini Pak ya? Apicalis. Oke. Jadi ini masuk ke T trigona sebetulnya namanya. Kalau dia digolongkan ke T trigona. T trigona. Oh gitu. Itu yang jenis damar. Sama dengan bigami. Agak mirip sebetulnya bigami, tapi yang bigami ini dia punya ini ada sedikit kemerahan di punggungnya. Itu yang bigami itu. Ini bambu ini gunanya sebagai apa nih? Ketua? Pertahanan dari monyet. Monyet. Kalau monyet enggak jatuh lagi kalau di bambu, alhamdulillah enggak begitu banyak kerusakan gitu. Iya, iya. Tapi kalau beruang mah enggak tahan. Tapi yang pas pintu masuknya dibuka ya Pak itu ya? Dibuka, Nah, jalannya seperti ya ya. itu sakit. Ini kalau untuk peletakan blok dengan kondisi seperti ini, vegetasinya, tumbuhannya seperti ini, kita coba untuk peletakan cukup 30 lok dulu. Oh gitu. Ini tanpa rekayasa vegetasi, tanpa kita bantu dengan menanam tanaman-tanaman bunga lainnya. Tapi kalau kita bisa rekayasa vegetasi, mungkin kita bisa tanaman sekelilingnya kita bantu dengan ANP atau Santos Temon atau bunga-bunga lain yang seperti jambu, buah-buahan, mungkin itu bisa ditambah volumenya. Tapi kalau untuk cuma vegetasi seperti ini, kita masih coba untuk 30 lok itu. Kalau lebih dari itu memang bagi trigonanya mungkin tidak ada masalah ya, tapi kitanya untuk panennya jadi Berkurang nanti. Waktunya lebih lama. Iya, iya, iya. Karena sumber pakannya cukup mencukupi dengan yang menambah persaingan koloni. kuat itu. Betul, betul. Cukup 30 ya kita coba Iya, dulu satu blok itu. Ini mungkin mau kita kurangi lagi, kita coba sampaikan 30 dulu di sini. Nanti kita tengok dulu hasilnya. Dulu sebelumnya cuma ada 15 dan hasilnya memang sangat bagus. Awal-awal ketika kita drop 50 mau turun drastis. Oh gitu. Berarti sumber pakannya kurang nggak mencukupi ya persaingannya mereka. Betul. Padahal dekat dengan hutan ya? Ya, memang hutan itu pun juga ini dia punya musim. Oh gitu. Musim Tumbuhannya kan bunga-bunga. juga bermusim. Ditambah lagi ini jarak terbang ini yang sangat berpengaruh itu jangkauan dia terbang cari makan. Kalau yang buat Itama ini paling kan dia cuma bisa terbang sekitar 300 sampai 500 meter. Iya. Jadi betul. dengan kekuatan segitu berapa jauh lah dia cuma bisa cari makan di sini. Kalau yang jenis Torasika itu 1 kilo. Yang Tora bisa 1 sampai 500 meter. 2 kilo. Oh, gitu. Itu yang dia memang lebih seperti cerana. Sama dengan yang Pembriata itu tadi. Tapi saya lihat tadi di sini yang memang belum ada nampak yang Torasika. Yang Tora di bawah. Oh di bawah. Tora itu rentan dengan ini musuh gitu ya. Jadi di sini memang kita tidak sengaja tidak kita taruh, biasanya kita taruh di bawah biar aman. kena air takut kemarin itu makanya kita pindahkan itu. Jadi Karena ini banjir. Bukan yang di bawah tadi. Oh, Dia gitu. kita letakkan memang di posko tadi. Nah, di situ yang Tora kita letakkan di sana. Jadi areal ini khusus untuk satu anggota kelompok. Seperti contohnya Pak, mungkin Bapak ini anggotanya. Ya, boleh. Jadi satu ini satu yang dibinanya. Bapak ini nanti pula nanti punya blok. Ya, betul, ya. Seharusnya seperti itu. Ya, nanti itu kan rata-rata setiap anggota punya lahan sendiri. Iya. Sebisa mungkin anggota itu diberdayakan, dia punya lot di lokasi dia sendiri, di blok dia sendiri gitu. Yang nanti ini bisa kita kontrol secara berkala bersama-sama. Mungkin anggota itu bisa bagi tugasnya.
kapan waktu dia ngontrol, siapa yang harus ngontrol untuk minggu ini, siapa yang harus panen bulan ini, dan seterusnya bisa bergilir gitu. Iya. Bagi anggota-anggota yang aktif gitu. Lebih efektif kayaknya seperti itu. Ini sekarang kita ada di hutan larangan adat Kenegrian Lumbio. Mungkin bisa Bapak jelaskan asal usul hutan adat ini, Pak? Kayak mana aturannya gitu? Hutan ini memang sudah ada sejak nenek moyang kita yang dulu, dan ini bisa terjaga memang karena ada hukum-hukum dari adat itu sendiri yang mengatur. Memang kita kenal kalau masyarakat kita ini dia memang sangat takut dengan yang namanya hukum adat. Iya. Untuk penebangan kayu memang ini tidak diperbolehkan, dengan alasan apapun sekarang memang sudah tidak diperbolehkan, baik itu untuk pengambilan kayu bakar ataupun untuk pembuatan fasilitas umum juga tidak diperbolehkan untuk setelah 10 tahun terakhir ini. Itu yang mungkin yang membuat hutan ini masih bisa terjaga, sebab masyarakatnya memang masih memegang hukum-hukum adat gitu, yang ada di daerah kita. Mungkin seperti itu. Luas areal hutan ini Pak berapa hektar, Pak? Pendataan kita terakhir kemarin, pemetaan ulang 2013, itu hutan adat ini luasannya lebih kurang 510 sampai 530 hektar. Dan inilah yang menjadi sumber mata air yang airnya mungkin sudah sampai kemana-mana, yang kita kenal dengan mata air Sekumbang. Nah, inilah hutan sebagai sumber mata airnya gitu. Dari mata air Sekumbang itu sendiri yang nanti dikelola oleh masyarakat yang di bawah kaki-kaki hutan ini yang di beberapa desa gitu. Jadi seandainya ada masyarakat yang mungkin lancang tangan mengambil kayu di sini, apa sanksi Pak mungkin yang ada diterapkan di sini seandainya ada? Ini memang kita berlakukan dari nenek mama itu sanksi adat, dan untuk sanksi itu memang tidak bisa kita tetapkan, sebab adat itu kalau istilah adat dikatakan adat itu bajo kemupakat. Nah, jadi setiap kesalahan itu dimusyawarahkan dulu. Ya. Nanti kita akan melihat kondisi dari kemenakan yang melakukan pelanggaran. Ya. Dengan ekonominya seperti ini dan dia melanggar, apa kira-kira hukuman yang cocok untuk dia? Dan itu relatif tidak semua orang sama gitu. Ya. Tergantung dengan kehidupan dia sehari-hari. Dan tergantung kesalahannya juga, Pak ya. Dan tergantung dari kesalahannya. Oke. Mungkin seperti itu. Baik Pak, bisa kita jalan-jalan ke dalam? Boleh. Ya. Kita akan memasuki area hutan adat Lumbio ini, yang diberi jalan paving block ya, yang dibantu oleh UNDP. Dari berarti bank dunia yang pusatnya di Norwegia. Oke. Iya, nanti nggak usah. Kita sekitar apa ya? Iya, betul. Ini juga sebagai sumber indukan dari Trigona. Yang mana? Hutan kita ini. Hutan ini, yang Bapak budidayakan tadi Pak ya? Tadi. Istilahnya ini kan sumber indukannya. Iya. Banyak yang kita temukan indukannya di sini. Memang di sini kita tidak boleh ambil, tapi biarlah ini jadi sumber indukannya. Walaupun nanti di sana habis, di bawah Trigona tidak ada, tapi hutan kita masih punya indukannya. Ada kemungkinan dia akan menyebar lagi ke bawah. Iya, berkembang biak ya Pak ya? Iya, betul. Kalau indukannya habis kan mustahil dia untuk berkembang. Jenis-jenis hewan yang ada di sini Pak, yang binatang liar apa yang pernah ada dijumpai di sini? Yang liar paling masih yang kita jumpai itu yang ganggu jenis-jenis primata, mamalia, beruang itu. Ya. Monyet juga bro. Yang apa itu? Siamang itu ada? Ada. Siamang. Terus ini yang rusa ada. Rusa masih ada? Masih ada rusa. Itu di blok kita tadi itu sering rusa nampak. Jadi seandainya di sini binatang-binatang di sini ada yang ngambil, dilarang itu? Iya, memang tidak diperbolehkan. Boleh ya? Berburu di dalam ini memang tidak diperbolehkan. Okay. Baik berburu burung, memasang jerat, walaupun itu jerat babi itu juga tidak diperbolehkan. Tidak boleh kan Pak ya? Biar ekosistem rantai makanannya yang biar yang itu yang ngurus gitu. Iya, oke sip.
Ini pohon kempas. Bahasa Latinnya Compasia malencenis Benz. Malekensis Ben. Iya, Fabaceae. Ini mungkin udah ratusan tahun umurnya Pak ya? Oh, ini mungkin masih baru. Karena ini pohon indukannya mungkin sudah mati. Ini palingan sekitar 4 atau 50 tahun. Iya. Yang ratusan tahun itu mungkin ke dalam kita juga bisa jumpa nanti. Sip. Pohon kempas. Mati. Hah? Mati. Kempasnya rentan dikit serang penyakit. Oh itu. Sering mati kalau udah ukuran 10 mati. Sering. Jamur seperti jamur pada karet. Dia cuma nyerang satu komoditi aja. Kempas rata-rata. Tapi kempas ini kan pertumbuhannya cepat. Ya. Untuk amaknya tidak. Dan ini Pak, ini silakan. Apa guna ini bangunan apa jenis ini Pak gunanya nih? Nah, ini kita sebut dengan istilah shelter ya. Shelter. Tempat singgah lah. Oh singgah apabila mungkin Nanti, musim hujan. kita ada kunjungan ke dalam Iya, pas iya. hujan. Jadi kita ada tempat berteduh lah. Ini shelter ini ada 6 titik. 6 titik. Ya. Jadi setiap jalur ini nanti ada satu shelter di pangkal dan satu shelter di ujung. Ini kita ada 3 jalur. Jadi ada totalnya ada 6 shelter di pangkal dan di ujung. Bantuan ini apakah dari Dari UNDP. UNDP juga Pak? Nah, tapi kita yang ngeset, Iya. kita bikin bentuknya, nanti ya orang itu realisasinya dari Oke. mereka. Ada di sekitar kita ini akan dikunjungi oleh masyarakat luar ataupun anak-anak sekolah. Ini apa saja yang ada keuntungan untuk masyarakat tersebut? Apakah? Keuntungannya mungkin pertama mungkin pasti dari segi finansial ya, ekonomi ya. Dengan adanya kunjungan tentu masyarakat juga bisa berpartisipasi di situ. Yang pertama kalau mungkin perlu penginapan, kita tidak sediakan penginapan. Otomatis nanti tamu akan kita arahkan menginap di rumah warga. Jadi secara tidak langsung ini akan menjadi pendapatan bagi masyarakat yang ada di sekitar ini, yang rumahnya nanti kita bisa alih fungsikan sebagai penginapan, atau satu rumah itu bisa nampung 2 orang dengan satu kamar khusus gitu. Jadi untuk masyarakat tentu juga ada. Di samping itu mungkin juga masyarakat bisa berjualan misalnya. Bisa memberikan cenderamata, karena memang kita cadangkan hutan ini sebagai hutan pendidikan. Jadi masyarakat di sini bisa jualan di sini apabila ada pas hari-hari besar seperti Mungkin di bawah tadi. Oh di bawah, bukan di sini nggak boleh. Di sini memang tidak diperbolehkan berjualan. Gitu. Memang kita sediakan tempat khusus. Mungkin nanti kalau ada yang ingin beli cenderamata yang khusus dari tempat kita gitu, mungkin kita bisa bikin komunitasnya yang bagi masyarakat yang untuk mengelola itu. Yang di segi pendidikannya gitu Memang kita cadangkan hutan ini untuk hutan pendidikan. Lebih fokus kita ke hutan pendidikan. Maksud hutan pendidikan di sini kita bisa bikin paket pendidikan itu seperti dari anak sekolah. Pengenalan hutan kepada anak sekolah mulai dari TK, SD sampai jenjang SMA atau perkuliahan. Juga ini bisa sering dijadikan sebagai tempat objek penelitian untuk skripsi mahasiswa dari Riau ini sendiri. Mungkin bisa ada yang meneliti tentang tanaman obat seperti pasa bumi, ada yang meneliti tentang satwa, ada yang amfibi. Yang jelas ini memang kita arahkan lebih kepada pendidikannya gitu. Di sini dijelaskan mungkin apa jenis pohon ini. Iya betul. Apa saja mungkin amfibi yang ada di sini, apa saja burung yang ada di sini. Lebih arahnya kepada pendidikan. Bukan arah ke wisata. Untuk jalan-jalan. Mungkin lebih ke sana. Penanaman kemarin. Meranti ini memang termasuk cepat besar ya? Nah ini meranti yang ditanam tahun 2007 Pak ya. Lah besar sebesar ini. Iya. Tidak bisa diganggu. Tidak. Tidak boleh ganggu. Untuk itulah. Langsung ada perintah larangan. Jadi kalau kita mau nanam kayu di lahan kita bagus kayak meranti ini kan cepat besarnya. Kalau kita memang untuk cari produksi kayu. Produksi kayu. Iya. Mungkin meranti ini salah satu